Selamat malam teman-teman, sobat amatir radio. Malam hari ini saya coba sharing mengenai DXing menggunakan satelit oleh Yankee Bravo 1 Tango Juliet. Bagaimana komunikasi satelit tersebut? Komunikasi satelit tersebut tak ubahnya sama seperti menggunakan voice repeater yang umumnya seperti terrestrial repeater yang biasa kita gunakan. Ada frekuensi input dari repeater, biasa kita sebut sebagai uplink dari satelit, dan ada frekuensi output repeater, biasa kita sebut kalau di satelit adalah downlink. Jadi mudah sebenarnya menggunakan komunikasi menggunakan satelit, yaitu ada uplink frekuensi input satelit dan downlink frekuensi output dari satelit. Nah, untuk IO86 voice repeaternya menggunakan VHF di VHF 145880 MHz ditambah tone 88.5, kemudian di downlink ada di 435.880. Jadi mudah untuk bagaimana mudahnya adalah seperti kita menggunakan voice repeater pada umumnya. Untuk perangkat yang digunakan itu adalah transceiver atau HT, VHF dan UHF, FM, SSB ataupun digital, APRS, antena, VHF dan UHF, software tracker satelit, dan kompas. Opsional, rotator dan elevator, preamp maupun perangkat APRS. Kompas ini adalah untuk menentukan arah asimut dari satelit tersebut, kapan AOS, kapan LOS. Transceiver atau HT itu FM transceiver, baik yang dual band VHF UHF maupun kalau kita hanya punya yang single band tapi kita punya dua buah, yaitu satu buah transceiver atau HT FM VHF dan satu buah transceiver atau HT FM UHF. Ini kita bisa pergunakan banyak HT-HT yang murah sekarang ini kita bisa pakai karena dia sudah dual band dan sangat terjangkau harganya. Untuk SSB kita menggunakan transceiver atau HT yang SSB dual band, baik itu VHF UHF ataupun juga satu buah transceiver SSB VHF dan satu buah transceiver SSB UHF. Untuk antena ada beberapa jenis antena yang bisa kita pergunakan. Misalnya cross Yagi antena. Ini bentuknya seperti ini, Yagi tapi cross, ada dua sisi. Maksudnya kenapa ada dua sisi? Ini agar polarisasi dari antena tersebut bisa horizontal maupun vertikal. Dan ini ada VHF dan ada juga UHF. Ini cross Yagi antena. Untuk arrow antena itu bentuknya seperti ini. Jadi satu boom ada elemen untuk VHF-nya. Ini ada 3 dan ada elemen UHF-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 elemen untuk UHF-nya. Kalau yang ini kita pakai rotator maupun elevator. Kalau ini kita arahkan dengan tangan secara manual ya, kalau yang ini. Nah, ada juga Moxon Yagi antena. Moxon Yagi antena ini pertama kali saya belajar satelit, saya menggunakan antena ini. Saya juga membuat antena ini.
antena ini akan mudah sekali dipergunakan karena hanya menggunakan pipa pralon, kemudian kita lubang, kemudian elemen ini saya menggunakan kabel listrik tunggal, kabel listrik tembaga yang tunggal itu, kemudian kita masukkan dan kita lem. Kemudian di sini adalah feed point-nya. Ini adalah elemen untuk VHF. Ini driven-nya. Kemudian ini adalah reflektornya. Kemudian ini adalah UHF parasitik ya. Jadi tidak perlu disambungkan ke VHF. Feed point-nya ada di VHF-nya. Nah, ini kita pasang feed point di ujung kiri dan kanan antena VHF ini, elemen driven VHF ini. Sudah cukup untuk kita bisa pergunakan satelit. Untuk satelit yang inputnya atau uplinknya ada di VHF dan downlinknya ada di UHF. Nah, ini mudah sekali dibuat dan bagus untuk kita pergunakan. Kemudian ada namanya Texas Potato Masher. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada juga egg beater, kopiokan telur, karena bentuknya seperti kopiokan telur. Kalau ini seperti penghancur kentang. Nah, ini bentuknya seperti ini, egg beater. Dan ada quadrifilar helix. Quadrifilar helix bentuknya seperti ini. Ini polarisasinya seperti bola, jadi bola gitu, sehingga kita tidak perlu mengarahkan antena kita, otomatis dia akan bisa tercover oleh quadrifilar helix. Nah, untuk ukuran dan diagram antena-antena yang ada ini bisa kita cari dengan googling di internet, banyak sekali. Juga quadrifilar helix ini bahkan ada kalkulatornya untuk menghitung dan ukuran-ukurannya persisnya seperti apa, ada semua. Satelit tracker software. Satelit tracker software ini ada yang versi PC dan ada juga versi mobile atau handphone. Untuk versi PC atau personal computer itu ada Orbitron. Ini kita bisa download, kita cari aja di Google Orbitron. Nah, otomatis kita bisa pergunakan. Kita tinggal pilih satelitnya apa, misalnya SaudiSat, dia akan kelihatan jam berapa dia, tanggal berapa, jam berapa SaudiSat tersebut melintas, di azimut berapa, di elevasi berapa. Ini akan kelihatan di sini. Juga kita bisa juga menggunakan Ham Radio Deluxe. Ham Radio Deluxe ada bagian satelit trackernya, tracking satelitnya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini Ham Radio Deluxe. Kemudian untuk yang mobile phone itu ada, untuk Apple ada namanya SatSat, ini free. Tampilannya seperti ini. Juga kelihatan satelitnya atau ISS-nya di mana posisinya, kemudian berapa elevasinya. Nah, ini bisa kita pergunakan. Ini versi iPhone. Ada juga versi Android. Ini namanya Heaven Above. Bentuknya seperti ini, layarnya kita bisa pergunakan. Heaven Above. Juga isinya sama, kapan, elevasi berapa, jam berapa. Ini terlihat semua di sini. Kemudian banyak sekali teman-teman yang umum menggunakan itu AMSAT Droid. AMSAT Droid ini juga free, gratis. Tampilannya adalah seperti ini.
Dia ada tanggal, waktu, eh, lama satelit itu melintas, AOS di asimut berapa, kemudian maksimum elevasinya berapa, lossnya di berapa, kemudian arahnya dari mana, AOS di mana, LOS-nya di mana. Nah, ini gambar-gambar ini atau diagram-diagram ini bisa kita lihat di AMSAT-Droid. Kemudian ini lintasan mapnya satelit, lokasi kita ada di mana misalnya di sini. Nah, untuk set home locationnya ini hidupkan GPS atau network atau bisa juga isi koordinat. Nah, jangan lupa update Kepleriannya ini, update data lintasan satelit ini kita perlu lakukan. Nah, berikutnya saya akan coba sampaikan bagaimana sih menginstal AMSAT Droid. Nah, instalasi AMSAT Droid ini kita bisa install dari Google Play. Kita cari di Google Play, kita ketik AMSAT Droid. Setelah kita install, akan muncul menu. Kemudian bagaimana kita mengatur lokasi kita. Kita tekan 3 dot atau 3 titik yang ada di sebelah kanan atas ini, 3 titik. Kemudian pilih set location. Kita bisa pilih set location. Setelah kita klik di sini, kita pilih set location. Kemudian kita pilih use GPS. Jadi lokasi kita berdasarkan GPS. Ini memudahkan. Dengan use GPS kita otomatis kita akan bisa diketahui lokasi kita. Kemudian jangan lupa lakukan update Keplerians, update lintasan satelitnya. Caranya juga sama, tekan 3 titik atau 3 dot yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian pilih update SCAPS, pilih AMSAT, pilih AMSAT ORG. Nah, setelah itu otomatis dia akan mengupdate data satelit sampai satelit yang paling baru. Ada semua datanya di situ. Nah, bagaimana menggunakan AMSAT Droid ini? Setelah kita install tadi, kita bagaimana menggunakannya? Nah, kita pilih satelit yang akan kita pergunakan. Misalnya 8A2. Kita klik di sini, kemudian kita pilih 8A2. Terus kemudian tekan calculate path. Calculate path ini, dengan adanya calculate path ini, kita otomatis akan mendapatkan tanggal, waktu kapan satelit tersebut akan muncul, dan elevasi maksimalnya berapa, kemudian lossnya di asimut berapa. Nah, ini data ini akan muncul juga. Kalau ini kita set 24 jam, berarti selama 24 jam ke depan akan keluar datanya kapan satelit tersebut melintas. Nah, kemudian kita bisa juga lihat tracknya. Jadi satelit itu AOS dari mana? Ini AOS, dia akan sebutkan nih posisi satelitnya, dan akan ketahuan kapan di arah mana LOS-nya. Kalau di sini disebut 290, berarti ini di 290 derajat, dan di loss-nya adalah 61, di sini loss-nya adalah 61 nih. Nah, jadi dengan adanya software tracker ini memudahkan orang untuk men-tracking satelit yang kita inginkan. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa hal penting atau terms-terms yang biasa dipergunakan oleh
teman-teman pengguna satelit, yaitu orbit. Orbit itu the path of satellite travel around the earth. Jadi lintasan satelit mengelilingin bumi itu disebut orbit. Kemudian ada Doppler, a shift in frequency caused by satellite motion. Jadi perubahan frekuensi karena pergerakan satelit. Nanti saya akan jelaskan apa itu Doppler. Kemudian Leo, low Earth orbit. Nah, ini satelit yang ada di low Earth orbit. 400 sampai 2000 km kira-kira jaraknya. Itu masih termasuk dalam golongan low Earth orbit satelit. Kemudian ada HEO, a satellite in high Earth orbit, atau lebih di atas 20.000 km. Ini masuk high Earth orbit. Kemudian ada juga GEO, satelit geosynchronous orbit. Ini ketinggiannya 35.680 km. Jadi cukup tinggi. Geosynchronous yaitu mengelilingin bumi seirama dengan orbit bumi gitu. Nah, ada juga uplink, frekuensi used to transmit satellite. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan, uplink adalah frekuensi input dari satelit tersebut. Kita transmit di mana itu uplink, dan downlink adalah frekuensi yang kita pergunakan untuk mereceive satelit tersebut. Ini downlink. Kemudian ada footprint, circular area where a satellite in line of sight. Jadi footprint adalah bentuknya lingkaran di mana satelit di dalam lingkaran tersebut, satelit tersebut line of sight. Jadi orang yang ada di dalam area footprint ini bisa berkomunikasi menggunakan satelit tersebut. Apogee itu adalah saat satelit ada di posisi yang tertinggi, highest altitude. Jadi posisi satelit terjauh atau tertinggi itu disebut apogee, dan perigee adalah ketika satelit itu ada di posisi paling rendah atau paling dekat dengan bumi. Nah, inclination itu adalah angle of the satellite where equator sama dengan 0. Jadi berapa derajat satelit itu dibanding ekuator. Nah, itu yang disebut inclination. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini orbit. Ini yang dekat sini ini ekuator. Ini orbit bentuknya ekuator. Kemudian kalau yang melewatin kutub utara dan kutub selatan disebut polar, circular polar. Ada juga yang elip, bentuknya elip. Ini biasanya yang HEO. Ada juga yang ini geosynchronous, ini juga ada. Jadi ini GEO, ini LEO yang paling dekat dengan bumi, ini MEO, medium earth orbit, ini yang HEO yang apa namanya, yang bentuknya elips. Oke. Nah, berikutnya adalah Doppler effect. Itu seperti halnya kereta api, kalau masih jauh itu biasanya tinggi kemudian turun. Jadi ini receive frekuensinya karena pergerakan satelit, khususnya di UHF itu kalau pertama kali AOS itu frekuensinya ada di atas frekuensi normal satelit. Maksudnya kalau misalnya kita ngomong IO86 di mana frekuensinya uplinknya frekuensi downlinknya di 435880, maka
receive-nya itu ada di atas dahulu, mungkin 435.890. Nah, itu frekuensi yang dipergunakan efeknya Doppler. Nah, kalau kalau frekuensi itu AOS-nya di 435.890, kemudian menurun, tepat di posisi paling dekat kita ada di 435.880. Kemudian mulai menjauh lagi, ini frekuensinya turun terus sampai pada saat loss mungkin sekitar 435.870 atau bahkan lebih rendah lagi. Nah, ini perlu diperhatikan untuk teman-teman pengguna satelit, terutama yang UHF. Ini efek Doppler ini akan terasa. Nah, ini yang kita mesti set radio kita mengikuti frekuensinya. Nah, untuk orbital trackingnya ini yang tadi disebut perigee, ini jarak terendah, ini tertinggi, apogee. Inclination itu perbedaan ketika ininya sama dengan zero, itu berapa inclinationnya. Nah, awal acquisition atau awal dari signal acquisition of signal ini, awal munculnya satelit tersebut kita sebut AOS. Kemudian jarak terdekat dengan kita, time a close approach, TCA. Ini biasanya pas di tengah kita. Kemudian pada saat satelit itu meninggalkan kita, loss of signal atau LOS, biasa kita sebut loss. Nah, ini posisinya ada di pada saat meninggalkan kita sebut loss. Nah, ini mengenai satelit orbital trackingnya. Selanjutnya adalah tumbling. Tumbling adalah efek sisa dari peluncuran. Karena waktu diluncurkan, satelit akan berguling. Berguling-guling, bentuknya tidak menentu, kadang seperti ini. Kita biasa sebut tumbling, berguling-guling dia. Nah, akibatnya antena tidak selalu menghadap ke bumi. Efeknya adalah polarisasi yang terus berubah, membuat QSB atau fading atau QSB biasa kita sebut. Jadi signalnya timbul tenggelam. Akibatnya kita harus selalu menyesuaikan atau memuntir antena mendapatkan signal terbaik. Nah, ini kita akan semakin mahir melalui jam terbang atau berdasarkan kebiasaan. Semakin banyak latihan, semakin ahli dalam memutar atau menyesuaikan arah antena kita dengan satelit tersebut. Baik, lanjut. Berkomunikasi melalui satelit. Nah, untuk berkomunikasi melalui satelit ini menggunakan radio full duplex itu lebih memudahkan. Jadi waktu kita TX maupun kita RX, waktu kita TX kita bisa mendengarkan suara kita di downlink atau di RX, frekuensi yang apa namanya yang kita pergunakan. Jadi full duplex radio itu memudahkan kita, terutama bagi yang masih baru, itu pergunakan full duplex radio. Nah, yang kedua adalah buka selalu squelch radio Anda. Kemudian dengarkan dahulu sebelum CQ. Tidak selalu kita akan CQ karena satelit itu waktunya pendek. Biasanya
cukup padat yang menggunakan, jadi nggak sempat CQ. Biasanya sudah ada station yang memanggil atau kita akan memanggil station siapa. Tapi bisa juga digunakan CQ pada satelit-satelit tertentu yang memang tidak terlalu padat, misalnya di linear transponder atau di SSB satelit, itu biasanya kita gunakan CQ. Nah, kalaupun CQ, kita selalu CQ call send plus locator. Jadi CQ call send kita tambah locator, kita 4 huruf saja cukup. Usahakan jawaban singkat karena waktu yang singkat dari satelit melintas. Jadi satelit itu melintasnya karena singkat, mungkin sekitar ada 12 sampai 25 menit. Makanya kita pergunakan seefisien mungkin. Jadi misalnya kita memanggil, langsung aja sebutkan call send yang kita panggil, station lawan, call send kita ditambah locator, atau kita pergunakan report. Jadi misalnya Echo to 1 Echo Juliet Charlie, this is Yankee Bravo 1 Tango Juliet, you are 5 and 9, cukup begitu. Atau Echo to 1 Echo Juliet Charlie, this is Yankee Bravo 1 Tango Juliet, Oscar India 33. Jadi singkat, padat, jelas. Gunakan juga full call send. Kenapa full call send? Karena ketika lawan bicara kita mendengar call send kita, dia akan otomatis langsung bisa memberikan report tanpa perlu mengulang. Kalau kita menggunakan sepotong aja, kita terpaksa lawan bicara kita menanyakan, misalnya saya menggunakan cuman Tango Juliet, biasanya dia akan panggil Tango Juliet come again. Nah, ini memotong waktu komunikasi teman-teman yang lain gitu. Jadi gunakan full call send. Yankee Bravo 1 Tango Juliet. Nah, misalnya siapa yang kita panggil, Echo to 1 Echo Juliet Charlie, this is Yankee Bravo 1 Tango Juliet. Nah, dia pasti akan menjawab langsung plus kasih report. Jadi pergunakan selalu full call send. Nah, ini sebenarnya full call send ini tidak hanya berlaku untuk satelit, tapi juga dalam kebiasaan cara kita berkomunikasi. Kita di HF, di VHF, masuk di net, selalu gunakan full call send, karena itu memudahkan untuk lawan bicara kita untuk menjawab tanpa perlu mengulang. Nah, bagaimana DXing melalui satelit? Untuk melakukan DXing menggunakan satelit, ada hal yang perlu kita perhatikan adalah footprint dari satelit tersebut. Semakin tinggi footprint satelit tersebut, maka footprintnya akan menjadi luas. Jadi jangkauannya akan semakin luas. Ini yang disebut footprint. Footprint ini, lingkaran ini, yang ada di dalam lingkaran ini bisa berkomunikasi. Misalnya nih lokasi saya ada di Tangerang Selatan. Dari lokasi saya ini, karena satelitnya dari sini ya, dari sebelah sini akan dari sekitar 100 derajat ke 50 derajat, jadi bergerak dari selatan ke utara. Saya kalau di sini dan ada station di Australia ataupun di Samoa atau di Papua New Guinea atau di Filipina, kita bisa berkomunikasi. Nah, ini scope atau lokasi di mana satelit itu land offset. Kita bisa kontak, kita bisa pergunakan. Nah, semakin satelit ini bergerak ke utara, nah misalnya satelitnya posisinya di sini, otomatis coverage-nya akan di sini. Nah, kalau satelitnya ada di sini, saya bisa berkomunikasi dengan station di Malaysia, Nanmac, Nan Whiskey, is Malay gitu ya. Nah, itu kita bisa komunikasi juga Filipina, kemudian
dari station dari Cina, dari Thailand, dari Singapura, kemudian bahkan ke Jepang gitu. Nah, ini kita bisa kontak. Nah, juga elevasi satelit semakin kecil sudut elevasinya berarti semakin jauh jangkauannya. Seperti saat gambaran ini satelit ini ada di timur, elevasinya di sini cuma 2 derajat, kemungkinan di sini sekitar 5 derajat dan kembali ini 2 derajat dan hilang. Nah, ini kalau misalnya posisi satelitnya munculnya di sini, garisnya misalnya begini, nah ini satelit akan bergeser ke sebelah sini, dia akan bergerak begini begitu. Otomatis mungkin yang di Samoa atau di Papua Nugini saya nggak bisa kontak, atau ada di eh, apa namanya New Zealand saya nggak bisa kontak gitu, karena jaraknya semakin mendekatin saya berarti skopnya semakin lebih pendek dibanding kalau dia semakin jauh. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk mengejar jarak atau DXing dengan satelit. Nah, berikutnya adalah masukkan data GSO ke LOTW. LOTW adalah Log of the World. Ini umum digunakan oleh teman-teman DXer untuk memasukkan data komunikasi kita sehingga kita dapat konfirmasi oleh mereka yang juga menggunakan LOTW. Nah, caranya yaitu buka TQSL, kita masukkan data kita, buka TQSL, kemudian pilih create ADIF file, create an ADIF. Nah, ini menunya. Ketika kita klik di sini akan muncul menu yang ada di sini ini. Kemudian kita isi data komunikasi, misalnya Echo Tuan Echo Juliet Charlie, tanggalnya berapa, kemudian UTC time-nya, mode yang kita pergunakan, bandnya ada TX bandnya di 2 meter band, RX bandnya ada di 70 cm, frekuensi nya kita isi 145.880 ini TX, RX-nya 435880. Kemudian propagation mode-nya kita pilih satelit. Nah, setelah kita pilih satelit, kita pilih satelitnya. Kita pilih IO86 atau satelit apa yang kita pergunakan. Nah, setelah ini lengkap, kita tekan Add GSO. Kita tekan Add GSO, kemudian mulai kita lembaran baru, kita isi lagi kontak kita, kemudian UTC time-nya dan sebagainya. Ketika kita telah selesai semua, kita input data komunikasi kita tekan OK, maka akan muncul menu seperti ini dan kita isi, kita beri nama file tersebut dan kita tekan save atau kita simpan. Kita kasih nama filenya, kemudian kita save, kita simpan. Nah, ini cara memasukkan data atau memasukkan kita ke log GSO ke LOTW, Log of the World. Kemudian setelah itu ADIF file ini yang sudah di save tersebut kita masukkan kita masuk seperti biasa ketika kita upload ADIF file ke LOTW. Kita tekan sign and log and upload. Nah, ini kita klik di sini, kemudian kita pilih file tadi. Nah, kita ikutin proses selanjutnya sehingga
data Anda masuk ke dalam LOTW. Baik, berikutnya adalah IO86. IO itu Indonesia Oscar. Indonesia Oscar. Oscar itu Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio. Jadi intinya adalah satelit atau perangkat yang mengorbit yang membawa muatan amatir radio, itu Oscar. Jadi IO 86 adalah Indonesia Oscar, nomornya 86, atau biasa disebut juga 8A2 Orari. Ini di launch di 28 September 2015 dengan roket PSLV C-30 roket. Ini milik India, dan ini lokasinya, launching locationnya Satish Dhawan Space Center, Sriharikota di India ya. Beratnya 78 kilo. Ini namanya IO86 atau 8A2 Orari. Muatannya ada beberapa macam, misinya ada beberapa macam. APRS, ini muatan amatir radio ya. Ada APRS, itu di simplex di VHF 145.825 MHz. Voice repeater, ini duplex VHF UHF mode-nya FM. Uplink 145880 plus tone-nya 88.5. Kemudian downlinknya 435.880 MHz. Juga ada AIS, Automatic Identification Ship atau identifikasi kapal. Juga ada kamera, dan dia orbitnya adalah ekuatorial. Karena orbitnya ekuatorial, satelit ini akan mengorbit di sekitar ekuatorial, mengelilingi bumi di sekitar ekuatorial. Kebetulan IO86 ini mengorbitnya dari barat menuju ke timur, dari barat ke timur gitu. Jadi mudah bagi teman-teman yang ada di Indonesia untuk mengakses IO86. Selalu dia akan muncul dari barat dan akan menuju ke timur. Satelit ini didesain untuk kebencanaan. Sebenarnya awal desainnya memang disiapkan untuk kalau terjadi bencana, teman-teman yang ada di daerah terpencil dan misalnya hanya ada HT, nah kita bisa menggunakan satelit ini gitu. Satelit ini tidak selalu harus diakses dengan antena-antena yang seperti saya sebutkan tadi. Dengan HT pun selama panjangnya cukup panjang ya, asal jangan yang helical pendek sekali, nah itu agak susah. Tapi kalau kita punya antena yang ukurannya agak panjang dikit, banyak yang itu ya, banyak dijual juga. Nah itu kita bisa gunakan dengan cara kita arahkan antena tersebut horizontal atau mungkin 45 derajat. Nah itu lebih memudahkan untuk berkomunikasi menggunakan IO86. IO86 ini buatan anak bangsa, teman-teman 8, dibuat di Indonesia. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa yang luar biasa. Nah, karena misinya tadi banyak, maka jadwal misi satelit 8 IO86 ini, 8A2 atau IO86 ini, kita bisa lihat di alamat Twitter berikut, twitter.com/8sat, tanda tanya lang sama dengan N. Nah, ini kita akan tahu pada tanggal berapa khususnya muatan yang bisa digunakan oleh amatir radio. Dia sebutkan misalnya nih APRS, kemudian voice repeater, APRS lagi. Nah ini seperti hari ini
Nah, kalau yang AIS ini memang dipergunakan untuk misi yang lain, untuk pemantauan kapal, kemudian image acquisition, ini untuk gambar-gambar download dan sebagainya, gambar hasil fotonya, juga mengatur ketinggian satelit tersebut, itu juga perlu dikontrol. Makanya eh, ada beberapa misi, jadi kita mesti bergantian, jadi tidak setiap saat kita bisa pakai voice repeater, kecuali terjadi kebencanaan. Biasanya voice repeaternya akan di set untuk lebih banyak bisa dipergunakan. Nah, ini untuk besok juga ada APRS jam 8 pagi ya, itu. Kemudian ini attitude control APR voice repeaternya jam setengah 7 malam, mulai sampai jam 18.56 untuk besok. Nah, data ini hampir setiap waktu akan diupdate. Ini sampai tanggal 5 Juli. Kalau Sabtu Minggu kita dapat kesempatan untuk 2 kali voice repeater, 2 kali APRS biasanya. Nah, ini kita bisa gunakan 2 kali kalau Sabtu Minggu. Karena kalau hari biasa hanya 1 kali voice repeater. Ini kita bisa lihat tanggal 4 Juli maupun 5 Juli, ini voice repeater, APRS 2 kali juga, hari Minggu juga sama. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ada juga satelit FM lain, kalau teman-teman mau mencoba juga bisa. Ada beberapa satelit, cuman saya pilih ini SO50. Ini Saudi Oscar 50 atau Saudi Sat, milik Saudi Arabia, amatir radio satelit. Uplink di 145.850 MHz dengan tone 67 Hz PL tone-nya, dan downlinknya di 436.800 MHz. Mode-nya adalah FM repeater. Jika satelit tersebut off, maka kita bisa hidupkan dengan PL tone 74 PL tone. Nah, ini kebetulan orbitnya adalah polar, jadi dia melewatin kutub selatan, kutub utara. Kalau orbit polar ini, satelitnya bisa muncul dari utara, bisa juga muncul dari selatan. Jadi kita perlu lihat tracker, software tracker kita, dia muncul di azimut berapa dan berakhir atau loss AOS di azimut berapa dan loss di azimut berapa. Nah, ini untuk polar orbit. Setelah polar orbit, kalau teman-teman mau menggunakan satelit yang lain, bisa dilihat di satelit tracker, atau bisa juga dengan mode yang lain seperti RS-44. Ini satelit Rusia. Ini mode-nya adalah LSB, uplinknya 145.965 plus minus 30 kHz, dan LSB, dan di downlinknya adalah 435.640 MHz USB. Ini adalah linear transponder, jadi pada saat bersamaan bisa berkomunikasi dalam rentang frekuensi ini, kita bisa berkomunikasi. Orbitnya polar. Ini adalah challenge tersendiri dibanding dengan FM satelit. Jadi ini perlu banyak latihan dan jam terbang untuk bisa mengakses atau menggunakan dengan lebih mudah. Jadi ini challenge, the next step challenge-nya ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 3 satelit yang saya sampaikan. Untuk yang lain bisa dicari di trackingnya.
Kalau frekuensi dan sebagainya bisa dilihat di amsat.org, frekuensi dari masing-masing satelit, atau di beberapa web ada yang tersedia. Baik, saya akhirin sharing saya malam hari ini. Terima kasih, semoga berguna. 73, this is Yankee Bravo 1 Tango Juliet. Bye bye.